Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel ini. Kali ini kita ada kelas pengantar akuntansi untuk semester 1. Pada kelas kali ini, kita akan membahas tentang proses penyesuaian. Bisa dilanjut? PPT ini disusun oleh teman-teman kami dari kelompok 2. Bisa dilanjut lagi? Nah, tujuan pembelajaran kelas kali ini adalah yang pertama, kita harus mengetahui tujuan jurnal penyesuaian. Yang kedua, jenis akun yang memerlukan penyesuaian, lalu mencatat ayat jurnal penyesuaian, serta neraca saldo yang telah disesuaikan. Lanjut, pengertian dan tujuan. Penyesuaian adalah proses memutakhirkan saldo akun yang sebenarnya pada satu periode. Tujuannya untuk menyesuaikan dan memutakhirkan akun pada akhir periode akuntansi sehingga dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada aset, utang, pendapatan, dan beban. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian antara lain, yang pertama, ada perlengkapan atau supplies, lalu ada beban dibayar di muka atau prepaid expense, pendapatan diterima di muka atau deferred revenue, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, yaitu accrued revenue, beban yang masih harus dibayar, yaitu accrued payable, lalu ada taksiran piutang tak tertagih, estimated of bad debts, dan penyusupan aktivitas tetap, depreciation of fixed asset, serta koreksi kesalahan. Pertama, cara membuat dan membukukan ayat jurnal penyesuaian perlengkapan atau supplies. Perlengkapan yang benar-benar telah digunakan dalam periode akuntansi harus dicatat sebagai beban perlengkapan melalui jurnal penyesuaian. Contohnya, dalam neraca saldo per 1 Desember 2007, terdapat akun perlengkapan toko sebesar Rp400.000, sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2007 sebesar Rp100.000. Berarti, perlengkapan yang dipakai dalam periode tersebut sebesar Rp300.000. Ayat jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut. Beban perlengkapan toko sebesar Rp300.000 dicatat sebagai debit atau debit, lalu perlengkapan toko sebesar Rp300.000 dicatat dalam kredit. Next. Yang kedua adalah cara membuat dan membukukan ayat jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau prepaid expense adalah beban yang dibayar pada suatu periode tertentu, tetapi mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Ada dua metode pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan neraca atau harta. Pada saat membayar dicatat sebagai beban dibayar di muka. Jurnal umum pada saat membayar sama dengan beban dibayar di muka berada pada sisi debit dan kas berada pada sisi kredit. Jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi pada tanggal 31 Desember 2007. Jurnal penyesuaiannya adalah nama beban berada pada sisi debit dan nama beban dibayar di muka berada pada sisi kredit. Next. Yang kedua adalah pendekatan laba rugi atau beban. Pada saat membayar dicatat sebagai beban. Jurnal umum pada saat membayar sama dengan beban nama beban berada pada sisi debit dan kas berada pada sisi kredit. Jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaiannya sama dengan nama beban dibayar di muka berada pada sisi debit, beban nama beban berada pada sisi kredit. Next. Contohnya, pada tanggal 1 Agustus 2007 dibayar premi asuransi untuk 2 tahun sebesar Rp9 juta. Diminta jurnal umum pada tanggal 1 Agustus 2007 dan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2007. Jika menggunakan pendekatan A neraca dan B laba rugi. Jawab A menggunakan pendekatan neraca sama dengan jurnal umum pada saat membayar tanggal 1 Agustus 2007, asuransi dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar Rp9 juta dan kas berada pada sisi kredit sebesar Rp9 juta. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2007, jumlah yang telah menjadi beban sama dengan jumlah yang telah dipakai. Waktu yang telah dipakai adalah 1 Agustus 2007 sampai dengan 31 Desember 2007,
yang totalnya adalah 5 bulan. Jumlah yang dipakai per bulan adalah 9 juta rupiah, dibagi 24 bulan sama dengan 375.000 rupiah per bulan. Jumlah yang telah menjadi beban adalah 5 dikali 375.000 rupiah sama dengan 1.875.000 rupiah. Jadi jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2007 adalah beban asuransi berada pada sisi debit sebesar Rp1.875.000 dan asuransi dibayar di muka berada pada sisi kredit sebesar Rp1.875.000. Next. Yang kedua, menggunakan pendekatan laba rugi. Jurnal umum pada saat membayar tanggal 1 Agustus 2007 adalah beban asuransi berada pada sisi debit sebesar Rp9 juta dan kas berada pada sisi kredit sebesar Rp9 juta. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2007 sama dengan jumlah yang belum menjadi beban atau beban dibayar di muka sama dengan jumlah yang belum dipakai. Waktu yang belum dipakai sama dengan 24 bulan dikurangi 5 bulan sama dengan 19 bulan. Jumlah yang belum dipakai sama dengan 19 dikali Rp375.000 sama dengan Rp7.125.000. Jadi jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2007 sama dengan asuransi dibayar di muka berada pada sisi debit sebesar Rp7.125.000 dan beban asuransi berada pada sisi kredit sebesar Rp7.125.000. Next. Dan membukukan ayat jurnal penyesuaian piutang pendapatan. Piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah suatu keadaan di mana pekerjaan telah diselesaikan, tetapi uangnya belum diterima, atau sering disebut juga piutang pendapatan. Jurnal penyesuaiannya, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan berada di sisi kredit, debit, dan pendapatan berada di sisi kredit. Contoh soalnya pada tanggal 31 Desember 2008, masih harus diterima sewa kendaraan untuk bulan November dan Desember sebesar Rp1.500.000 per bulan. Jurnal penyesuaiannya, pendapatan sewa yang masih harus diterima atau piutang pendapatan sewa berada di sisi debit sebesar 3 juta dan pendapatan sewa pada sisi kredit sebesar 3 juta. Next. Cara membuat dan membukukan ayat jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar sama dengan utang beban pada akhir periode akuntansi. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi, tetapi sudah menjadi beban bagi perusahaan, karena perusahaan sudah menikmati manfaatnya sehingga merupakan utang pada periode yang bersangkutan. Jurnal penyesuaiannya, nama beban berada di sisi debit, dan beban yang masih harus dibayar berada di sisi kredit. Contoh soal, pada tanggal 31 Desember 2008, terdapat beban yang belum dibayar sebagai berikut. Beban gaji sebesar Rp1.500.000 dan beban listrik air sebesar Rp700.000. Totalnya adalah Rp2.200.000. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2008 adalah beban gaji sebesar Rp1.500.000 dan beban listrik air sebesar Rp700.000. Next. Cara membuat dan membukukan ayat jurnal penyesuaian beban taksiran piutang tak tertagih. Taksiran piutang tak tertagih digunakan untuk mencatat kemungkinan kerugian atas piutang tak tertagih. Contoh soal, jurnal penyesuaiannya adalah kerugian piutang tak tertagih berada di sisi debit dan cadangan kerugian piutang atau cadangan piutang tak tertagih berada di sisi kredit. Contoh soalnya dalam buku besar PT Mekar Indah per 31 Desember 2008 terdapat akun sebagai berikut. Yang pertama, penjualan sebesar 90 juta. Yang kedua, retur penjualan sebesar 2 juta. Dan potongan penjualan sebesar 2.500.000. Besarnya piutang tak tertagih sebesar 1% dari penjualan bersih. Maka jurnal penyesuaiannya adalah kerugian piutang dagang sebesar 855.000 berada di sisi debit
dan cadangan kerugian piutang dagang berada di sisi kredit sebesar 8.555.000. Cara membuat dan membukukan ayat jurnal penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap dicatat sesuai dengan harga perolehan, sedangkan beban penyusutan adalah penurunan nilai aktiva tetap yang dipergunakan perusahaan. Penyusutan biasanya dilakukan setiap akhir periode melalui jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya berisi tentang beban penyusutan aktiva tetap berada pada sisi debit dan akumulasi penyusutan aktiva tetap berada pada sisi kredit. Selanjutnya, cara membuat dan membukukan ayat jurnal penyesuaian koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan. Kesalahan adalah pencatatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga isi dari daftar tempat terjadinya kesalahan tersebut tidak menunjukkan isi yang seharusnya. Langkah-langkah dalam menentukan jurnal koreksi adalah 1. Tulis jurnal yang salah. Yang kedua, jurnal yang salah dibalik. Yang ketiga, tulis jurnal yang benar. Yang keempat, langkah 2 dan 3 digabungkan. Selanjutnya, contoh membuat dan membukukan ayat jurnal penyesuaian koreksi kesalahan. 1. Pembelian perlengkapan secara kredit sebesar Rp250.000 di jurnal sebagai berikut. Pembelian masuk ke dalam sisi debit sebesar Rp250.000 dan kas masuk ke dalam sisi kredit sebesar Rp250.000. Jurnal koreksinya, langkah pertama, pembelian sebesar Rp250.000 di sisi debit dan kas sebesar Rp250.000 di sisi kredit. Langkah kedua, kas berada di atas dan masuk ke dalam sisi debit sebesar Rp250.000 dan pembelian masuk ke dalam sisi kredit sebesar Rp250.000. Langkah ketiga, perlengkapan masuk ke dalam sisi debit Rp250.000 dan utang dagang masuk ke dalam sisi kredit sebesar Rp250.000. Langkah keempat, kas masuk ke dalam sisi debit sebesar Rp250.000 dan perlengkapan masuk ke dalam sisi debit sebesar Rp250.000. Lalu pembelian masuk ke dalam sisi kredit sebesar Rp250.000 dan utang dagang masuk ke dalam sisi kredit sebesar Rp250.000. Next. Neraca saldo yang telah disesuaikan. Setelah dibuat jurnal penyesuaian, langkah yang dilakukan adalah yang pertama, saldo untuk setiap akun diposting ke buku besar untuk menghitung jumlah akun yang sebenarnya. Yang kedua, saldo akun-akun yang disesuaikan kemudian disusun dalam neraca yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ketiga, proses penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dilakukan dengan menggabungkan, menambah atau mengurangi saldo yang ada di neraca saldo dengan ayat penyesuaian yang ada. Yang keempat, ilustrasi pada 7.4 merupakan neraca saldo setelah penyesuaian dari konsultan Cipta Jasa Karya per 31 Agustus 2006. Next. Berikut ini adalah ilustrasi neraca saldo. Dapat kita lihat neraca saldo Cipta Jasa Karya per 31 Agustus 2006 yang telah disesuaikan. Nah, demikian materi video kelompok kami tentang proses penyesuaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.